Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Gus, saya ada titipan pertanyaan dari teman saya yang domisili di Turki juga. Beliau titip salam buat Gus. Pertanyaannya adalah, beliau sering mengikuti kajian Gus lewat YouTube juga. Pertanyaannya adalah, sepertinya dia dari kecil sudah dibuka oleh Allah kasab mukasafa. Dia sering melihat makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa dilihat di dunia nyata atau di alam mukhadoro ini. Bahkan katanya sering melihat malaikat juga. Itu yang membuat beliau merasa lelah katanya. Apakah hal ini bisa dihilangkan, Gus? Terus apa yang harus saya lakukan katanya untuk menghilangkan hal tersebut? Terus yang kedua, akhir-akhir ini Gus katanya dia sering mendengar beribu-ribu suara jangkrik di telinga beliau. Katanya jangankan di alam hening, di saat hening, bahkan di saat keramaian pun juga sering mendengar suara jangkrik, beribu-ribu jangkrik yang sangat mengganggu katanya. Mohon penjelasannya, itu semua penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Atas penjelasan Gus diucapkan banyak terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasannya bagi hamba Allah yang sudah ada niat untuk berjalan menuju dan bertemu Allah, tatkala alam mukasafah itu dibuka, sebetulnya itu hanya sebagai ujian bagi Anda, apakah lanjut perjalananmu menuju dan bertemu Allah, apakah berhenti. Tatkala si A itu dibuka, maka tidak akan pernah si A itu bisa keluar dari atau menolak dari hal itu. Tatkala si B itu tidak dibuka, berupaya bagaimanapun juga kau tidak akan pernah bisa melihat di dalam alam itu. Janganlah kau anggap itu sebagai gangguan atau rintangan. Anggaplah semuanya itu sebagai ujian. Anda tidak akan terhalang oleh yang dikatakan ujian tadi manakala Anda tahu bagaimana caranya. Jangan pernah ada keniatan untuk menghilangkan hal itu. Cukup sudah Anda bagaimana Anda mengatasi untuk tidak menjadi penghalang. Apa yang harus Anda lakukan? Sebab datangnya hal itu hanya Tuhanmu yang mendatangkan. Jangan pernah Anda mengeluh, akhirnya merasa terganggu suara jangkrik lah atau yang lain. Cara untuk Anda supaya tidak merasa terganggu hanya satu. Catat baik-baik yang ada di Turki, catat dengan baik-baik. Lihatlah maksud daripada Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, dan juga lihatlah di dalam Al-Baqarah ayat 256. Peganglah dzikir sirul asrar, sebab fungsinya sirul asrar adalah di tahapan pertama
Anda hanya beriman, yang bisa mendatangkan di situ, yang menyetir di situ hanyalah Allah. Cukup, itulah etika Anda. Jikalau dalam hati Anda ingin ada keniatan untuk menghilangkan, berarti Anda tidak punya etika. Saya katakan, fadl atau rahmat atau anugerah yang Allah berikan terhadap hambanya itu bukan karena yang lain, hanya satu, karena berakhlak. Udah, bukan karena ilmu kesaktianmu, nggak bisa. Hanya karena fadl atau anugerah. Dan anugerah itu Allah datangkan disebabkan karena hatimu berakhlak ilahiyah. Akhlak ilahiyah iku sendika dawuh abot-abot. Bahasa sederhana nih, jikalau Allah memberikan kamu hari ini makan nasi uduk, sambal terong, ikan garuda, jangan pernah kau menoleh ikan bandeng. Jangan. Ini etika. Karena kita punya prinsip, yang namanya rizki, yang namanya pemberian Allah, kalau itu bagian kita, tidak akan pernah lari. Ingat, olehnya Allah memberikan sesuatu itu tidak didasarkan karena permintaan, enggak. Inilah Pak, etika Pak. Berat memang kalau kita itu ngikuti etika. Tapi justru ketika kita patuh dalam etika, justru akan melonggarkan hati kita untuk tidak mudah kita itu protes pada Allah dalam semua ketetapannya. Mungkin besok kita akan belajar untuk sendika dawuh dalam segi apa yang menjadi ketetapan Allah. Ringkese Bu, tolong saudaraku yang ada di Turki, jangan pernah ada keinginan Anda untuk menghilangkan hal itu. Cukup panjenengan iku berakhlak ilahiyah, pasti nanti akan dihilangkan Allah sendiri. Perjalanan dari Banyuwangi untuk ke Mojokerto, pasti jenengan akan nanti lewati Probolinggo, Jember. Kalau sudah waktunya Anda sudah sampai ke Mojokerto, dengan sendirinya nanti akan terlewati. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, itulah. Tapi kalau jenengan berdiam diri, gak gelem berjalan, nek Banyuwangi jalan di tempat, ya jangan harap Anda bisa sampai ke Mojokerto. Logikanya seperti itu. Artinya akhlak ilahiyah ini pegang terus sampai kapanpun dan keadaan apapun. Begitulah. Oke, masih ada? Cukup Bapak Ibu? Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.